Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo sahabat The Warriors, hai Kak Ade, Jeng Roli, apa kabar? Wah, kemarin tuh kita udah ngobrol-ngobrol ya soal bagaimana kita menanggapi, melewati, menghadapi, ya kan? Walaupun kita masih tetap parno, ada parno lah ya, tapi paling enggak kita sudah belajar sama-sama, kita lebih mengubah cara hidup kita. Nah, hari ini sahabat The Warriors, kita akan bicara tentang selama ini pandemi itu nggak melulu yang jelek-jelek. Jadi pandemi itu nggak melulu negatif, tapi pandemi itu banyak hal yang baik, banyak hal yang positif yang diajarkan. Pasti sahabat The Warriors juga punya ya pengalaman-pengalaman selama pandemi ini. Nah, malam ini kita akan bahas sama-sama ya. Hai teman-teman, gimana nih teman-teman? Udah mau setahun ini pandemi. Iya. Kangen gak sih? Kangen gak ngumpul-ngumpul di kafe, ngopi-ngopi? Aduh. Tapi nggak bisa ya sekarang ya. 1 tahun akhirnya terlatih juga ya hidup. Betul. Yang berkualitas ya. Itu jadi terlatih juga loh. Mungkin kalau dulu tuh kayaknya nggak bisa ya, kalau mungkin 1 bulan nggak ada ke mall gitu tuh kayaknya. Iya. Tapi bahwa satu perubahan yang luar biasa. Ya benar tadi yang dibilang oleh De Esther, kalau kita ini memang jangan lihat yang negatifnya lah. Karena kalau lihat yang negatifnya takut melulu jadinya yang ada. Betul, imun tubuh turun, ya kan? Betul. Iya, benar. Nah, ini tentang yang positif-positif di corona nih apa sih gitu ya? Boleh deh saya berbagi sedikit dulu nih ya. Ya. Kita dengar nih. Mau nggak mau waktunya banyak di rumah. Iya. Di rumah akhirnya ya memang kebanyakan juga kan di rumah jadinya maunya ngemil dong ya. Ada makan. Kalau di rumah melompong begitu aja kan juga nggak enak gitu ya. Akhirnya jadi suka lihat-lihat resep gitu ya. Coba-coba itu dari memasak lah. Yang lebih saya rasakan lagi, akhirnya lebih banyak berdiam diri. Akhirnya larinya baca firman Tuhan. Masalah gimana? Karena ya jujur aja, tahu kekuatannya ada di situ. Jadi ya sumber itulah yang kita semakin deketin. Mau nggak mau jadi akhirnya, wah udah lebih lah. Ya bersyukur juga sih gitu ya. Situasi kita untuk bikin kaki ini tidak pergi kemana-mana. Stay di rumah. Kayaknya sekarang jadi berpikir gini deh, kalau nggak perlu banget jadi malas keluar loh. Betul. Iya. Nggak tahu deh kalau yang lain bagaimana rasainnya nih, adik-adik nih. Iya sih, kalau aku sih rasanya tuh malah ya sekarang ya. Malah sekarang oke lah, aku kan dulunya kalau tahu kehidupan aku kan aku nggak pernah ya setiap Sabtu tuh pasti ngumpul sama temen. Betul. Ya kan? Pagi sama si kelompok yang ini, malam sama geng yang itu, ya kan? Campur lagi besok paginya sama geng yang lain lagi. Iya, silakan tahu loh temen gue siapa aja.
Nah, sekarang ini justru kalau diajak itu, aku tuh kadang suka mikir 2 kali gitu. Kadang-kadang banyak banget pertanyaannya. Oke, mau ketemu di mana? Terus berapa orang gitu? Terus outdoor nggak gitu? Banyak banget passwordnya gitu. Kalau aku ya, udah deh lu susah banget sih sekarang diajak. Enggak, sekarang itu kita harus berusaha merubah gitu. Kalau dulu lu ngumpul-ngumpul gitu ketutup-tutup, sekarang outdoor nggak? Terus kita ketemu berapa lama? Lu mau ngomong apa? Ngomongnya sekarang, nanti penyelesaiannya pas nanti kita ketemu gitu. Kadang-kadang jadi sesuatu yang orang gitu amat sih sekarang gitu. Ya emang harus kayak gitu. Ya kan? Kita harus efektif sekarang. Mau ketemu orang juga harus efisien. Sekarang nanti lu mau ngomong apa? Gue siapin jawabannya pas kita ketemu, gue kasih tahu gitu. Jadi kayak gitu. Kalau sikap yang seperti itu positifnya apa tuh, Dek? Positifnya tuh gini, jadi kita itu enggak ngomong berhikmat lah ya. Iya berhikmat. Terus kedua kita tuh nggak ngomong sampah ya, nggak ngomong sampah. Jadi kita semua itu ada isinya gitu. Semua yang kita omongin itu intisari aja, nggak ada waktu lagi buat sesuatu yang receh gitu, ya. Kalau gue rasanya gitu loh. Jadi sejak aku ya rasanya gitu. Kalau sejak pandemi ini kayaknya orang-orang jadi makin pinter gitu, makin pinter untuk cari kesibukan sendiri, ya kan? Yang dulunya nggak terpikir sekarang jadi kaya, kayak tukang tanaman. Dulu mana ada sih yang bukan yang jadi noleh ya. Tukang tanaman kita lewat tukang tanaman dulu ya masih. Udah lewatnya sekarang, ya ampun itu tukang tanaman itu kayak jadi favorit bener. Tukang cupang. Iya itu, makanya itu ikan cupang ya. Iya ikan cupang. Aduh ampun deh. Yang dulunya tidak terlihat sekarang jadi anak nomor 1 gitu. Iya. Ya kan ada deh yang kita juga kan. Memang positifnya nih bagus juga nih ya. Kan biasanya dulu kumpul nggak jelas ngomongnya. Gitu. Yang nggak perlu diomongin jadi ngomong gitu kan. Berjam-jam. Pilih kata-kata ya. Yang perlu aja nih kita omongin deh. Yang nggak perlu ya nggak usah deh akhirnya gitu kan. Toh akhirnya kita bertelepon juga lewat WhatsApp untuk mengomongkan sesuatu yang nggak penting. Jadi sudah terjadi jadi nggak ada tuh ya. Benar nggak? Iya. Jadi semuanya tuh udah kita tuh jadi diajarin untuk berpikir efisien, terus lebih cerdas, ya kan, untuk lebih memaknai situasi gitu. Lebih praktis. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada ini kan, wah kebiasaan itu terus aja berlanjut seperti hal biasa aja. Tapi keren. Jadi kita udah bilang dulu nanti mau ngomongnya apa sih, kita ngomong lusin deh. Nanti ketemunya tinggal minum kopinya doang ya deh ya. Habis itu pulang deh. Ujung-ujungnya kita ngomongin yang maunya diomongin itu cuma dikit. Udah, maksudnya kita kan cuma ya satu lagi, aku kalau ketemu orang sekarang nggak mau lebih dari 2 jam gitu. Aku nggak mau lebih dari 2 jam. Pernah aku ketemu orang itu 8 jam ya, tapi aku kayak di laut gitu loh. Jadi aku kayak olahraga paddling gitu. Nah itu kan laut, matahari, kena air, ya nggak apa-apa lah. Toh jauh-jauh juga sama orang. Tapi kalau yang bangsanya ngopi itu, aku nggak mau lebih dari 2 jam gitu. Dan itu udah aku bilangin, lo kalau lebih dari itu gue pulang ya gitu. Itu sih kayaknya itu yang harus kita disiplinin ke diri sendiri. Gitu. Ngomong-ngomong, masih kepikir gak sih ingin berenang? Aku kepikir lo kemana? Nggak mau juga ya berenang. Besok aku berenang, besok aku ke Merak. Aku ke Merak. Itu berenang di laut. Aku olahraga paddling, olahraga apa sih? Stand up paddle itu yang di atas. Ya, tapi itu kan bukan di kolam renang yang kata itu loh, bangsa misalnya. Aku nggak mau ya. Tapi sebetulnya kan dia mati dengan kaporit kan sebetulnya. Oh, iya. Itu mati sebenarnya. Iya. Tapi habis dari itu lo langsung harus mandi pulang gitu. Mati dia. Itu kemarin kepikir juga ini kolam renang masih laku gak sekarangnya gitu ya. Kayaknya olahraga berenang ini yang ada olahraga sepeda sekarang ini yang paling laku lagi ya. Iya. Positifnya olahraga perlu ya supaya juga kita kan sehat juga badan kita kan. Bukan berani keluar juga ngedekem di rumah tanpa melakukan aktivitas olahraga gitu. Cuma ya lihat situasi gitu ya. Coba tuh Dester tuh punya pengalaman positif juga dia olahraga walaupun
Iya, jadi maksudnya hari ini kan kita bicara ini bahwa pandemi ini tuh nggak selamanya negatif gitu ya. Nah, aku sendiri nih, jadi waktu itu memutuskan resign kan dari satu sekolah gitu kan. Nah, tapi ternyata tanpa diduga-duga, tanpa disangka, ini pandemi datang gitu kan. Nah, ya aku tuh udah punya planning A, planning B, mau ke sini, mau ke sana, mau ngapain gitu. Dan itu semua gagal total, beneran. Ya, aku tuh udah ada plan gitu, mau ke Kalimantan untuk ada misi apa, ada pelayanan gitu. Dan itu semua gagal gitu. Waktu awal pandemi ini kecewa berat. Maksudnya, aduh, ini semua planning mau ke sini tuh gagal gitu loh. Gimana coba semua, terus aku udah resign, terus semua yang aku rencanakan gagal, nggak ada sama sekali. Memang terpuruk gitu, waktu itu sempat terpuruk gitu karena nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Terus yang biasa aku juga punya, ya sama lah kurang lebih kayak KAD, ada grup kopi, ada grup ini gitu kan. Sering nongkrong gitu, dan itu pun semua nggak bisa gitu. Ya 3 bulan pertama sampai ya 6 bulan pertama tuh bener-bener masih ngedumel, aduh ini COVID kapan sih berakhir, aduh ini pandemi kapan sih berakhir, masih ngedumel gitu kan. Terus waktu itu juga pas resign ada rencana langsung pulang kampung, tapi itu ketat banget kan protokol di bandara, nggak bisa, gagal juga. Terus mau Natalan, mau ini, gagal semuanya. Dan itu bikin kita tuh terpuruk lah. Jujur waktu itu aku terpuruk banget. Kok kayaknya semua rencanaku tuh gagal semuanya. Kadang tuh kayak pikir gini, apa ini nggak sesuai kehendak Tuhan ya semua rencana. Itu tuh apa namanya, kayak menyalahkan diri sendiri atau apa sih kalau kita ya itulah ya, iblis tuh jahat banget tuh, kayak mojokin, nah lo nggak jadi kan, gitu-gitulah. Nah tapi puji Tuhan ya teman-teman, kecewa gitu, ada rasa iya kecewa gitu kan. Tapi berjalannya waktu ya, ternyata tuh mulai Tuhan bukakan, oh ini toh ini gitu. Nah aku kan suka masak tuh teman-teman, suka masak. Enak. Nah berawal dari itu juga, maksudnya banyak waktu kan sekarang di rumah, sering lihat resep makanan, sering lihat YouTube gitu ya. Nah, oh boleh juga nih. Dan puji Tuhan ya, teman-teman, sahabat The Warriors, kita sekarang punya Tabonai. Yang belum berkunjung, boleh berkunjung di IG kita, Tabonai. Follow. Itu tuh artinya enak banget. Jadi tolong di-follow ya, dan ikutin update menunya. Ya, jadi maksudnya ini loh dia, positifnya sekarang jadi jago bikin jus. Bener, maksudnya banyak gitu loh, Kak Roli, banyak banget gitu ya. Dari yang nggak bisa bikin, misalnya tuh, ya dulu memang diajarin sama orang tua ya, tapi dari ala bisa karena biasa gitu, karena memang banyak waktu di rumah. Jadi coba berinovasi gitu. Sekarang tuh ngerasa, oh iya ya, ternyata pandemi itu nggak melulu yang negatif. Kita jadi kreatif tuh, Kak Ade tadi bilang kan, kita jadi kreatif gitu. Banyak hal-hal yang kita bisa pelajarin gitu. Nah ini juga kita mau ajak sahabat-sahabat The Warriors bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Apa sih keuntungan dari pandemi ini, apa positifnya dari pandemi ini, atau yang masih merasakan negatifnya bisa ditulis juga gitu. Jadi kita sama-sama memberkati. Ya kalau aku pribadi sih begitu ya. Terus suamiku juga guru musik gitu kan. Awal-awal ya namanya guru musik kan biasa offline ya. Dan di pandemi ini harus belajar online. Bayangin dong teman-teman kalau ngajar musik itu online. Ngajar piano online, ngajar drum online, nggak kebayang kan, sulit banget gitu. Tapi ya semua belajar. Jadi ya pokoknya keren banget lah. Tadi Kak Ade juga bilang ya, pandemi ini ngajarin kita tuh jadi makin cerdas, makin pinter, makin kreatif. Jadi banyak lah ya nilai-nilai positif yang bisa kita dapat dari pandemi ini. Jadi tergantung pola pikir kita ya Kak Ade ya. Iya, tapi gini ya, aku ini positif juga, ini kita jadi nggak keluar banyak ongkos ya. Nah, itu Kak Roli,
Karoli, aku mau sharing. Sebelum pandemi aku hobinya nongkrong. Sama aku hobinya kan traveling ya. Betul. Kalau untuk proses nggak bisa kumpul sama temen, aku udah bisa terima dari bulan kedua atau bulan ketiga pandemi. Tapi dalam hal traveling, itu aku bener-bener hanya baru bisa terima pas September kemarin. Aku udah pasrah. Ya udah Tuhan, kalau aku nggak boleh udah bayar. jalan, udah bayar. Enggak, tapi gini ya. Jadi aku tuh kayak aku tuh udah punya timeline sendiri. Pada saat aku ulang tahun, biasanya aku me time. Pada saat aku pada saat pasca biasanya aku me time juga gitu. Nah, itu tuh tidak terjadi sama sekali di tahun 2020 kan. Iya kan? Dan itu tuh gimana ya, yang bertahun-tahun aku lakukan terus tiba-tiba langsung hilang semuanya, nggak bisa dilakukan sama sekali, nggak ada ampun, nggak ada apa, nggak ada omong-omongan dulu gitu dari Tuhan gitu ya, nggak ada clue sama sekali, udah beli tiket, udah urus visa segala macem, ya Tuhan apaan sih gitu loh, apa-apaan sih, kadang-kadang suka mendumel sendiri loh, bener. Dan itu pelajaran yang benar-benar bagi aku yang paling besar selama pandemi ini adalah bersabar dan bersyukur gitu. Emang sih orang pasti apa hubungannya? Itu pokoknya itu yang gue pelajarin, gue bilang gitu kan. Terus temen aku bilang gini, sejak bulan September kemarin sama Oktober lah ya, mereka bilang gini, mereka kan panggil aku Joy kadang-kadang. Joy, kita boleh nggak ngomong sesuatu? Ya boleh. Selama ini tuh kita cuma jagain lo supaya lo nggak gila. Jadi mereka takutnya gue gila, nggak bisa jalan-jalan. Sampai segitunya ya Kak Ade. Iya, jadi mereka tuh ngeliat aku tuh udah kayak orang hilang arah gitu. Udah kayak orang yang gitu. Yang kau alamin itu juga aku alamin loh, Deh. Nah, betul. Ya, ini tour guide nih. Tour guide Yerusalem nih. Iya. Ya, itu menanggung banyak orang. Kalau gue kan nanggung diri sendiri doang, apalagi banyak orang ya. Baru mengerti sekarang bener-bener ya. Itu dulu tuh kalau kita kesana kan, sekarang bayangin loh, udah 1 tahun hampir lebih nih, kita nggak bisa mengadakan itu, rasa kangen yang amat sangat ke satu daerah. Yang tempat di mana dulu kita kalau mau ke situ tuh gampang. Iya. Dan apalagi sekarang belum ada tanda-tandanya. Nggak ada. Tapi kan Dubai udah buka kan, Dubai? Ya Dubai sudah. Cuman kan tujuannya bukan ke situ yang biasa datang. Turki itu rasa rindu itu benar-benar. Iya. Ya tapi memang kita harus ini lagi lah. Ya udahlah, waktu itu udah kita lalui. Ya sekarang kita nikmati dulu maunya Tuhan seperti apa. Tapi ya sebenarnya kayak kos itu ya jujur. Sekarang melayani orang cuma lewat WhatsApp aja. Ya cuman sekarang ini banyak melatih kita suara gitu. Karena lewat telepon itu nggak ada habis-habisnya ya. Dan komitmen diuji kan ya. Betul. Komitmen diuji banget. Betul. Orang kan kita kan selama ini pengennya ketemu gitu. Ayo, masih bisa nggak melayani dengan komitmen kalau cuma telepon atau Zoom begini? Serius nggak kita membicarakan firman Tuhan gitu kan? Benar ya. Jadi ternyata ada positifnya. Jadi kita terlatih untuk mengkonselingkan orang ya, itu melalui telepon, dan kita juga merasakan diberkati. Ternyata sama aja kok, ketemu dengan tidak ketemu, ternyata karena latih ini ya, sama aja ternyata. Ya sudahlah, kalau memang Tuhan izinkan saat ini seperti ini, ya sudah, syukurin aja, terima aja. Betul. Iya, betul. Ya kan, bagaimana? Seperti tadi Ade bilang, wah, kita tungguin kamu, takutnya kamu nanti kenapa, katanya teman kita. Jadi gila. Itu dia ngomongnya serius loh, dia nggak bercanda, dia benar-benar serius, Kak. Jadi mereka takut gua gila. Ya, jadi kita setuju ya kalau pandemi ini tuh nggak melulu yang negatif ya. Pasti ada dampak positifnya juga, walaupun memang butuh proses gitu ya. Apalagi tadi Kak Ade bilang September baru terima kenyataan. Kan itu lumayan ya, 6-7 bulan lebih itu baru terima kenyataan. Lihat aja deh Esther,
disangkanya begitu selesai, wah misinya dia mau keliling nih. Satu pun belum dijalanin. Iya, betul. Satu udah Kak, udah pulang kampung dong. Iya, kemarin pulang kampung. Iya. Gitu Iya teman-teman, kita mau buka firman Tuhan ya, Yeremia 29 ayat 11. Ini tuh ayatnya pasti kita udah familiar banget ya. Dibilang di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi bukan rancangan kita gitu loh. Tuhan tuh lebih tahu rancangannya dia. Nah, tapi kemanusiawian kita itu tuh yang membatasi apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi malam hari ini hari ini bahasan kita dari Kak Ade, dari Kak Roli sendiri gitu ya. Betapa semua pandemi yang terjadi ini tuh ngajarin kita, tadi Kak Ade bilang ngajarin kita sabar, lebih sabar ya kan Kak Ade ya, lebih komitmen kayak gitu. Pasti banyak lah hal-hal positif yang kita dapatkan di pandemi ini. Kalau dari saya tadi lebih pandai masak, lebih pandai bermarketing. Ini Jengroli nih tadi nih. Positifnya tadi apa nih? Hemat ongkos ya tadi Karoli ya. Hemat ongkos, waktu juga sebenarnya banyak loh. Kalau kita misalnya pergi, ya kita perlu waktu 1 jam 2 jam. Sementara 1 jam 2 jam itu bisa masuk link lain untuk kita bisa layanin. Iya benar-benar seperti itu. Ngerasain gitu ya. Puji Tuhan, positif. Jadi di episode kali ini kita benar-benar udah berdamai ya. Iya, berdamai. Udah berdamai. Iya, 3M. Kalau kita nggak mau damai, yang ada bermusuhan malah makin parah. Benar. Iya, imun tubuh nggak bisa kita nerima menurun kenyataan gitu ya, nggak bisa nerima kenyataan. Jadi dari minggu lalu kita belajar berdamai, tapi minggu ini kita sudah berdamai, sudah nerima kenyataan. Oke, sahabat The Warriors, nanti kami tunggu komentarnya di kolom komentar, dampak apa yang saudara-saudara alami, positif, negatif. Kita sharing sama-sama tentang seputar pandemi ini. Kami tunggu di The Warriors, sama-sama kita nikmati semua kesaksian, semua pengalaman dari teman-teman. Oke guys. Bye. Bye. Sehat selalu. God bless you. Bless you. Bye.